Para gitu ya, segera kita dengarkan, kita simak, kita bahas dan disampaikan oleh kita untuk menambah ilmu pengetahuan kita dan juga untuk tebar iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Farabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Abu Kiai Haji Ghazali Musaddiq bata'allahu bituli hayatih. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur, panjang usia fi taatillah wa taatir Rasul, dan senantiasa memberikan kita manfaat ya, baik itu untuk urusan dunia kita maupun urusan akhirat kita. Dan kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi ahlul Quran ya. Dengan niat kita, dengan tekad kita, berkeinginan setiap Sabtu mau hadir di sini ya. Ingin hadir di sini dengan tujuan untuk mentadabburkan Al-Quran, insyaallah kita masuk dalam kategori ahlul Quran ya. Ahlul Quran ini ahlullah. Dalam satu riwayat disebutkan ya, Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda ya, bahwa nanti akan didatangkan ya, yu'ta yaumal qiyamati bil qur'ani wa ahlihi. Kelak di hari kiamat akan didatangkan dengan mereka ahlul Quran ya, bil Quran, dengan Al-Qur'annya ya, didatangkan, wa ahlihi, dan ahlul Quran ya, di awal kiamat nanti. Kanu ya'maluna bihi, yang mana mereka ahlul Quran ya, mereka bukan sekedar membaca Al-Quran, tapi mereka juga mengamalkan dengan isi kandungan Al-Quran ya. Nah, pernah di riwayat lain disebutkan manhum ahlul Quran, siapa mereka itu ahlul Quran, ahlullah ya. Ahlullah ini. Ahlullah itu adalah ahlul Quran. Dan siapa mereka ahlul Quran? Mereka yang senantiasa membaca Al-Quran, mentadabburkan Al-Quran, mengamalkan isi dan makna Al-Quran ya. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kanu ya'maluna bihi fid dunya, yang mereka mengamalkan Al-Quran di dunia ya. Didatangkan Al-Quran sama ahlul Quran. Orang yang baca sama Al-Qur'annya didatangkan pada hari kiamat ya. Lalu dikatakan taqudumu suratul Baqarah wa Al-Imran. Lalu datanglah surah Al-Baqarah dan surah Al-Imran yang dia baca dulu di dunia. Ini cuma perumpamaan saja ya. Surah apa yang sering kita baca di dunia itulah akan didatangkan kepada kita. Lalu kalau satu Quran kita baca, didatangin tuh ya. Wujudnya seperti apa wallahu a'lam. Allah yang maha tahu. Katanya kita dihibur ya, dalam riwayat lain kita akan dihibur oleh Al-Quran di alam kubur. Wujudnya seperti apa, urusan Allah ya, nggak perlu kita pikirin ya. Yang penting kita bakal dihibur oleh Al-Quran di alam kubur nih. Nah, ini di akhirat nanti di yaumil qiyamah akan didatangkan itu Al-Quran, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran yang kita baca datang menemui kita. Dan mereka ini ya, ayat-ayat Al-Quran yang kita baca ya, tuhajjani an sahibiha, mereka berada di samping kita sebagai pembela kita. Sebagai pembela kita. Kalau orang berangkat persidangan harus punya pembela. Kalau nggak ada pembelanya gimana bisa menang? Nah, kita nanti bakal dihisab. Kita bakal dihisab nanti di akhirat, siapa pembela kita?
Siapa pembela kita? Kalau bukan Quran yang akan datang menemani kita. Maka beruntunglah kita pada subuh hari ini. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan dengan harapan kita duduk di sini, ya, mentadabburkan Al-Quran, kita termasuk ahlul Quran, huwa ahlullah. Ya, ahlul Quran, mereka para pembaca Quran yang masuk juga dalam kategori ahlullah, keluarganya Allah di permukaan bumi ini. Ya. Dan jangan risau, jangan khawatir, ya. Dalam riwayat lain disebutkan, ya, sempat dibaca juga di sini, bahwa orang yang menyibukkan dirinya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran hingga tidak sempat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah akan memberikan kepadanya, ya, sebaik-baik yang diminta oleh orang lain. Apa yang diminta orang-orang di dunia ini? Diberikan kepada orang yang mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, sibuk dirinya dengan Al-Quran hingga tidak sempat berdoa kepada Allah. Dikasih dia tuh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Ini lagi darurat ini. Ustadz Alvan gak bisa hadir, ya, lagi kejebak banjir. Ini di komplek gak bisa keluar beliau karena banjir. Harusnya beliau yang ngisi. Guru kita Ustadz Fawas juga ada kebetulan jadwal, ya, harusnya jadwal Ustadz Alvan. Karena nggak ada, kita aja dulu ngisi. Sama-sama kita mentadabburkan Al-Quran bersama-sama. Bukan berarti saya lebih bisa dari bapak sekalian, ya, banyak yang saya tidak tahu, yang bapak sekalian tahu, ya, tentang Al-Quran. Tapi duluan baca Quran. Kita masa tahun berapa? Tahun 88 baru lahir. Bisa baca Quran tahun 2000-an lah, tamat SD. Apa duluan baca Quran? Lebih banyak dulu bapak sekalian baca tahu, ya, tentang Al-Quran. Subuh hari ini kita mencoba untuk bersama-sama mengkaji ayat Al-Quran yang berkenaan tentang amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sering mendengar amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Coba kita buka di beberapa ayat dalam Al-Quran. Surah Ali Imran ayat 104, halaman 63. Al-Imran 110 halaman 64. Nah, halaman 64. Kemudian surah Al-A'raf ayat 165. Halaman 172. Kemudian surah At-Taubah ayat 71. At-Taubah ayat 71. Halaman 198. Kemudian surah At-Taubah lagi ayat 112. Nah, 3 halaman berikutnya, 3 lembar berikutnya. 4 lembar. Halaman 205. Kemudian surah At-Taubah ayat 122. Itu halaman sebelahnya itu. 106. Surah An-Nahl. Surah An-Nahl ayat 90. Tandain ya Pak. Ini ayat-ayat berkenaan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. An-Nahl ayat 90.
halaman 266. Kemudian An-Nahl ayat 125. Oh, itu An-Nur tadi ya? Salah. An-Nahl ayat 125. Ayat 90-nya tadi itu halaman 277 ya. An-Nahl 125 itu di halaman 281. Surah Al-Hajj ayat 41. Kemudian Al-Hajj ayat 67. Halaman setelahnya ya. Dah itu aja dulu ya. Baik Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, kita lihat di halaman 63 surah surah Al-Imran, di mana Allah Subhanahu wa taala ya menegaskan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Langsung ke ayat 113 114 ya. Laisu sawa'an min ahlil kitabi ummatun qa'imatun yatluna ayatillahi ana'al laili wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika humul muslihun. Nah, ini sebagai pembukaan. Selanjutnya kita Bapak hadirin sekalian bisa baca. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita memperhatikan di awal ayat ini, Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan kepada kita ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Hendaklah ada di tengah-tengah umat ini suatu kaum ya. Di antara mereka itu ada sekelompok orang ya, yad'una ilal khair, yang mereka ini senantiasa mengajak kepada kebaikan. Yang mengajak kebaikan itulah yang disebut dengan ya'muruna bil ma'ruf. Mereka menyuruh kepada kebaikan, mengajak kebaikan. Kemudian wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah dari kemungkaran. Ya. Wa ulaika humul muflihun, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, kenapa beruntung? Karena itulah ciri khas yang paling besar bagi umat kita ini, umat Islam ya. Kenapa itu menjadi ciri khas ya? Karena itu sudah dikatakan di dalam Al-Quran ya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ya. Kita ini akan menjadi umat yang terbaik ya,
selama kita ta'muruna bil ma'ruf. Ya, itu di surah Al-Imran ayat 110 ya. Itu di atasnya sebelumnya tidak kelewat kita. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ya. Sebenarnya ini ayat dari halaman 63, 64 itu mengandung ayat-ayat tentang amal ma'ruf nahi mungkar. Ini ada 3 aja di sini. Ya. Dari tadi ayat 4 kelewat ya, ayat 110 tadi ya. Ayat 110, kemudian kita masuk ke 113, 114. Ya. Nah, jadi kita ini akan menjadi umat yang terbaik yang ada di permukaan bumi ini ya. Selama kita melaksanakan 2 misi yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa itu? Ta'muruna bil ma'ruf, saling mengajak kepada kebaikan, amar ma'ruf. Wa tanhauna 'anil munkar, dan saling menasehati, menegur, melarang dari sebuah kemungkaran. Wa tu'minuna billah, dan senantiasa beriman kepada Allah. Nah, ini kuncinya agar kita menjadi umat yang terbaik. Kenapa? Karena dulu Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah mengatakan ya, bahwa suatu saat nanti kalian akan menjadi seperti debu ya. Seperti debu yang berterbangan, yang ditiup oleh angin, tidak tahu arah ke sana dan ke sini ya. Kalian waktu itu banyak tapi tidak ada kekuatan. Kenapa? Karena sudah meninggalkan ini, meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Kalau sudah tidak ada lagi amar ma'ruf nahi mungkar, itu sudah kita akan menjadi umat yang terbanyak tapi seperti debu yang berterbangan di sana sini di bawah angin. Angin ke barat ikut ke barat, angin ke timur juga ikut ke timur. Ya. Nah, ini yang dikhawatirkan. Ya. Dan ini satu pasang, satu paket, nggak bisa amar ma'ruf doang, nggak bisa. Harus ada nahi mungkar. Gak bisa amar ma'ruf doang. Nah, ini jadi harus sejalan keduanya. Kalau yang satu dihalang-halangi, yang satu dibiarkan, maka macet, mampet, gak bisa jalan. Atau nahi amar ma'rufnya kita larang, nahi mungkarnya kita laksanakan, sama gak bisa jalan juga. Dua-duanya ini harus jalan ini. Ya. Tentang amar ma'ruf nahi mungkar, agar kita menjadi umat yang terbaik. Ya. Laisu sawa'am min ahlil kitab, tidak akan bisa sama ya. Min ahlil kitabi, dari ahlil kitab, orang Yahudi dan Nasrani. Ummatun qa'imatun yatluna ayatillah, dengan umat yang lurus, yatluna ayatillah, mereka membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala ana al-laili wa hum yasjudun, di tengah malam, wahum yasjudun, dan mereka dalam keadaan bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ingat, wahum yasjudun, mereka membaca ayat Al-Qur'an, yatluna ayatillah wahum yasjudun. Laisu sawaan. Ada kata-kata laisu sawaan ini. Ada lagi kata yang lain di dalam Al-Qur'an, laisu sawaan, tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Ya. Tidak sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Kuncinya di mana? Kuncinya yatluna ayatillah wa hum yasjudun. Nah, kita jadi ingat ada cerita yang sampai kepada kita ya, yang tidak lama meninggal ya, orang yang kita segani, yaitu Profesor Dr. Yusuf Baharudin Yusuf Habibie. Ya, beliau ini ya, orang paling cerdas, orang tercerdas yang kita kenal. Ya, kita tahu semua ya kecerdasan beliau. Ya, beliau orang biasa, orang sederhana, orang kampung. Beliau ini, apa rahasia kecerdasan beliau ini? Beliau ini sebelumnya sudah cerdas. Ya, ketika beliau berangkat ke Jerman, nah disitulah baru terlihat rahasia kecerdasan beliau. Di Jerman itu ya, kita dapat cerita, di Jerman itu beliau ini hanya urutan yang ketiga dari 2 temannya yang ada di depan, yang selalu nomor 1 dan nomor 2, yang paling cerdas di dunia.
Ternyata beliau ini nomor 3. Ya. Lalu ini B.J. Habibie ini penasaran, pengen tahu ya, apa rahasia kecerdasan 2 orang yang mengalahkan dia nih. Setiap semester pasti yang tampil nomor 1, nomor 2 dia berdua. Dan dia berdua ini orang Yahudi ya. Berdua ini orang Yahudi, dia orang Islam. Penasaran, ditanyalah, Mister, apa rahasianya? Kok kamu bisa nomor 1, nomor 2 cerdas? Apa rahasianya bisa cerdas? Kata dia, orang Yahudi ini, itu rahasia kami, nggak bisa dibongkar, nggak bisa disampaikan. Itu rahasia buat kami. Ditanya terus, besoknya lagi nanya lagi apa rahasianya, besok lagi nanya lagi apa rahasianya. Orang kan kalau ditanya terus, akhirnya udah biarin saya kasih tahu aja deh. Nah, kayak kita kalau ada orang nanya, datang minta terus ditanya dulu, kasih aja banyak sekalian. Udah besok jangan minta lagi. Nah ini nggak pernah bosan beliau nanya. Ya. Besoknya nanya lagi, besok nanya lagi. Akhirnya ya udah. Sebenarnya begini, rahasianya ada di umat Islam. Ya. Rahasianya ada di umat Islam. Rahasia saya kenapa cerdas? Ya seperti ini. Rahasianya setiap malam, sepertiga malam saya bangun, saya basuh muka saya, kemudian saya ambil Al-Quran, saya baca itu Al-Quran. Saya baca itu Al-Quran setiap malam. Karena saya yakin Al-Quran punya mukjizat. Al-Quran punya rahasia yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab lain. Dan saya yakin Al-Quran itu kitab suci, sama dengan kitab yang kami miliki. Ya. Kitab Zabur. Ya. Taurat, Injil, Zabur, itu seperti itu kitab-kitab suci. Dan saya yakin mukjizat Al-Quran lebih tinggi dari kitab-kitab ini. Dan saya baca itu, heran. B.J. Habibie nanya, apakah engkau tahu bisa baca Al-Quran? Iya, bisa saya baca Al-Quran. Bahkan saya hafal Al-Quran. Wah, kata orang Yahudi, saya hafal Al-Quran, katanya begitu. Kaget B.J. Habibie. Loh, orang Yahudi hafal Quran. Kata beliau apa? Kata B.J. Habibie dalam hati, ya, menangis dalam hati, saya orang Islam jarang baca Quran. Dia orang Yahudi baca Quran. Pantesan kecerdasannya seperti itu. Maka kita tidak yakin, ya, tidak heran, ya, kita yakin, tidak heran di dalam Al-Quran itu pasti rata-rata afala taqilun, afala tatafakkarun. Taqilun kan kaum tidak mikirkan. Afala tatafakkarun, apakah engkau tidak merenungkan? Ya. Apa fala yatadabbaruna al-Qur'an, itu semua mengajak untuk berpikir itu. Nah, itu dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Ya. Rupanya itu kecerdasannya. Setelah mendengar itu, ya, beliau ini B.J. Habibie langsung mengamalkan dalam surah Al-Muzammil, ya. Bangun di malam hari, kemudian beliau setelah bangun wudu, sholat tahajud dulu. Kalau orang Yahudi tadi kan nggak pakai sholat tahajud dia. Nah, kalau kita orang Islam sholat tahajud dulu. Setelah sholat tahajud baru beliau baca Quran. Beliau baca Quran sambil menunggu sampai waktu subuh. Setelah itu, ya, ini B.J. Habibie kemudian naik menjadi ranking 1. Terus ranking 1. Menyesal tadi orang Yahudi kasih tahu. Ya. Nyesal saya orang Yahudi kasih tahu, nyesal saya kasih tahu. Beliau terus ranking 1. Itulah sebabnya beliau itu disebut dengan Mr. Crack, ya. Mr. Crack. Beliau ini disebut Mr. Crack karena beliau yang berhasil menemukan rumus, ya, bagaimana caranya pesawat itu ketika sampai pada ketinggian tertentu sayapnya itu bisa kuat, nggak retak. Crack itu kan retak. Beliau menemukan teorinya sehingga pesawat nggak bisa retak. Jadi beliau disebut Mr. Crack. Kecerdasan beliau nih. Ya, ini tadi kita baca, yatluna ayatillah ana al-lail wa hum yasjudun. Ya, membaca ayat-ayat Allah ana al-lail, di tengah malam. Ya, wa hum yasjudun, dan mereka juga bersujud bermunajat kepada Allah. Itu rupanya rahasia kecerdasan. Ya. Nah, kalau kita pengen anak kita cerdas, jangan jauhkan dia dari Al-Quran.
Dekatkan dia dengan Al-Quran. Banyak, ada sebuah pesantren cerita, pesantren itu dia pesantren Quran, tahfiz Quran, ya. Tapi diikut pesantrennya modern, ya. Pesantren Quran tapi modern, ya. Dia juga diakui, formal juga diakui. Tapi pelajaran umumnya itu dikumpulkan hanya di akhir semester saja. Jadi kan 2 tahun kan ada 2 semester. Semester pertama itu nggak ada, ya. Digabungkan semua, dirangkum semua di akhir semester. Selama 1 semester 2 semester ini yang dilakukan anak-anak apa? Hafal Quran aja. Hafal Quran aja. Nanti di akhir-akhir semester sekitar 3 bulan akan menghadapi ujian, baru mereka belajar pelajaran umum. Disisipkan pelajaran umum. Dan nilainya rata-rata tinggi. Quran aja dihafal, apalagi pelajaran begini. Nah, Quran aja dihafal. Jadi Quran itu perangsang otak agar cerdas. Ya rata-rata seperti itu. Jadi kita kalau rada-rada tumpul nih baca Quran dah. Udah 10 kali ngulang-ngulang gak hafal-hafal juga, berarti harus banyak baca Quran nih berarti ini. Ya, karena Al-Quran itu pembersih jiwa kita, ya, pembersih tubuh kita. Kembali kepada teori kita yang kita baca, materi yang kita baca, ya jadi tidak akan sama. Ya, orang yang ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar tidak akan bisa disamakan. Ya. Nah, kita ini menjadi umat yang terbaik karena itu tadi cirinya. Ada 2 misi yang kita bawa. Kalau kita lupakan 2 misi ini, itu berbahaya. Ya. Akan berbahaya. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat. Nah, jadi di samping kita amar ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah, yusari'una fil khairat. Tambah nih. Ya. Kalau di atas kan ada ya'murun bil ma'ruf wa tu'minuna billah. Nah, itu tambahan 1. Nah, di ayat berikutnya ada tambahan lagi. Wa yusari'una fil khairat, dan mereka bersegera. Ya, sudah dijelaskan ya guru kita, ya Ustadz Fawaz Fauzan sudah menjelaskan apa perbedaan dalam Al-Qur'an sara'a, kemudian sa'a, kemudian ibadur yamshi, berjalan, ada yang jalan cepat, ada yang berlari, berlomba-lomba. Nah, kalau yusari'una ini musara'ah, berlomba-lomba. Ya. Mereka bersegera berlomba-lomba fil khairat, dalam kebaikan. Wa ulaika humul muslihun. Mereka inilah mendapat predikat bukan sekedar muflihun tapi muslihun juga. Tambah predikatnya. Ya. Kalau yang di awal tadi amar ma'ruf nahi munkar, beriman kepada Allah, ya. Kita termasuk dengan golongan muflihun. Ya, muflihun, orang-orang beruntung. Kalau sekarang, kalau kita tambahin tuh yusari'una fil khairat, kita juga muslihun, kita pun juga muflihun. 2 nih karakter yang akan kita dapatkan. Karena ini sangat penting sekali, ya, amar ma'ruf nahi munkar. Ya, itu ayat 104, 110, 13 dan 14. 113 dan 114. Sekarang kita beralih ke ayat berikutnya, surah Al-A'raf tadi ya. Ayat 165. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 165. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ. Kita satu ayat setelah sebelumnya kita baca.
وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلكم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا yafsukun. Wa idh qalat ummatun minhum, ketika berkata ummatun minhum, sekelompok orang, satu umat, minhum dari mereka, lima ta'iduna qauman, mengapa kalian menasihati kaum, Allahu muhlikum, yang kaum tersebut dibinasakan oleh Allah, au mu'adzibuhum, atau di mana kaum tersebut diazab oleh Allah dengan azab yang sangat pedih, sangat keras. Qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allakum yattaqun. Mereka berkata, kami menasihati mereka sebagai alasan ila rabbikum, kepada Tuhan kalian, wa la'allakum yattaqun, dan wa la'allahum yattaqun, dan agar mereka ini bertakwa kepada Allah. Jadi kaum yang tidak ada satupun orang yang memberi nasihat di tengah-tengah kaum tersebut, mereka diazab oleh Allah. Mereka lalai. Falamma nasu ma dzukiru bih. Nah, manakala mereka ini melupakan ma dzukiru, apa yang diperingatkan kepada mereka, anjainal ladzina yanhauna anissu, maka kami selamatkan mereka, orang-orang yang melarang nahi mungkar ini. Yanhauna 'anis-su', mereka melarang dari berbuat jahat. Wa akhadna alladziina zalamu bi'adzabin ba'isin bima kanu yafsukun, dan kami siksa orang-orang yang mereka zalim dengan siksaan yang keras, yang pedih, bima kanu yafsukun, disebabkan kefasikan yang mereka perbuat. Wah, ini ya luar biasa ya. Jadi jangan kita merasa ketika kita nahi mungkar, amar ma'ruf ini enak, gampang. Nahi mungkar ini susah. Ketika kita masuk untuk menegur orang-orang yang berbuat kemungkaran, atau melarang orang untuk melakukan kemungkaran, maka jangan khawatir. Kata Allah, anjainal ladzina yanhauna 'anis-su', kami akan selamatkan mereka, orang-orang yang melarang dari berbuat jahat. Wa akhadna alladzina zalamu, dan kami akan azab mereka yang zalim terhadap dirinya melaksanakan kejahatan atau kemaksiatan. Jadi maka tidak heran kalau misalnya ada di suatu daerah, di sana turun azabnya Allah Subhanahu wa taala, dan azab Allah itu turun menyeluruh. Tapi ada sebagian dari orang-orang yang terkena azab tersebut, tempat tertimpa musibah tersebut, selamat. Ada yang binasa langsung. Yang selamat ini kita tanyain, kamu selamat, selama ini kamu ngapain? Pasti dia ada kena salah satu ini. Nahu anil munkar, nahau anil munkar, itu pasti ada salah satunya. Atau dia ada penyebab lain, perbuatan baik lain yang menyebabkan dia diselamatkan oleh Allah. Dan ini jelas. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam sebuah riwayat hadis, beliau sudah mengingatkan, menyampaikan bahwa salah satu sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, di akhir zaman nanti akan ada suatu kaum itu yang membolak-balikkan kebaikan dengan keburukan. Dibalik, keburukan menjadi baik, kebaikan menjadi buruk. Suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam berada di tengah-tengah para sahabatnya, lalu beliau kemudian bertanya kepada para sahabatnya. Beliau ini sebenarnya ingin menyampaikan khabarul mughayyabat, berita-berita yang gaib yang akan terjadi di akhir zaman nanti. Biasanya beliau kalau ingin menyampaikan, beliau pasti mengatakan sayati zaman, akan datang suatu waktu nanti. Tapi di saat itu, ketika berkumpul dengan para sahabat, Rasulullah menyampaikan sebuah pertanyaan, menyampaikan sebuah pertanyaan kepada
para sahabat tentang sesuatu yang akan terjadi di masa mendatang, di akhir zaman. Rasulullah kemudian berkata, para sahabatnya, kaifa antum idza tagha nisaukum wa fasaqa syababukum wa taraktum jihadakum. Wahai para sahabatku, saya mau bertanya, gimana kira-kira pendapat kalian ketika tagha nisaukum, istri-istri kalian atau anak perempuan kalian atau saudara perempuan kalian tagha, ya, sudah mulai durhaka, ya, perempuan-perempuan, istri-istri sudah mulai durhaka. Anak kita ditegur pakai kerudung, nah kalau mau keluar nggak mau dia, nggak gaul pak, kalau pakai kerudung kurang gaul katanya. Nah ini kita tegur, sekarang dia durhaka. Wa fasaqa syababukum, pemuda-pemuda yang hidup di masa tersebut, fasaqa sudah melakukan sebuah kefasikan, ya. Rata-rata pemuda sudah maksiat, ya. Rata-rata pemuda sudah melakukan sebuah tindak pelarangan, ya, larangan, melakukan kemaksiatan yang menyebabkan mereka ini masuk dalam kategori fasik, ya. Fasik itu bisa disebabkan karena melakukan dosa besar. Yang kedua, bisa disebabkan karena melazimi dosa-dosa kecil. Itu sehingga disebut dengan fasik, ya. Qalu wa inna dzalika lakainun ya Rasulullah. Mereka kemudian para sahabat ini bertanya, wahai Rasulullah, memang itu bakal terjadi wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, na'am, benar, itu akan terjadi nanti di akhir zaman. Walladzi nafsi biyadi, demi Allah, kata Rasulullah, wa asyaddu minhu sayakun, yang paling parah dari itu akan terjadi, kata Rasulullah. Hairan para sahabat. Kata para sahabat, qalu ya Rasulullah wa ma asyaddu minhu, wahai Rasulullah, apa yang paling berbahaya dari itu wahai Rasulullah, yang akan dilakukan umat ini? Rasulullah kemudian berkata, kaifa antum, bagaimana pendapat kalian, idza lam ta'mur bil ma'ruf wa lam tanha 'anil munkar. Kalau di tengah-tengah kalian lam ta'mur bil ma'ruf, kalian sudah meninggalkan amar ma'ruf. Wa lam tanha 'anil munkar, kalian sudah meninggalkan nahi munkar. Kita ngelihat kawan kita lagi gombalin pacar, gombalin cewek, kita biarin aja. Ah, ini kan lam tanha 'anil munkar. Ada kawan kita lagi godain cewek, ya, kalau godain perempuan lewat, kita biarin aja. Atau ada orang lewat gak menutup aurat, tidak kita tegur, biarin aja, urusan dia. Nah ini namanya lam tanha 'anil munkar. Tidak kita tegur, maaf neng, muslim atau bukan, harusnya nutup aurat, lebih bagus, lebih cakep, ya. Gak usah di ini juga, diteriakin juga, nggak. Sampaikan dengan bil hikmah wal mau'izatil hasanah, ya. Sampaikan dengan baik. Itu keluarganya siapa itu, sampaikan ke orang tuanya atau siapa, biar kita negur, ya. Harus ada yang seperti itu. Di samping itu ada juga yang amar ma'ruf, mengajak kepada kebaikan, ya. Yang sudah mulai dilupakan ini nahi mungkar nih, sudah dilupakan, biarin aja begitu. Nah, bagaimana kira-kira menurut kalian nih? Rasulullah bertanya, ya, kepada sahabat, bagaimana menurut kalian kalau di zaman itu sudah tidak ada lagi orang yang mengajak kebaikan, tidak ada lagi yang menegur atau melarang dari kemungkaran? Gimana kira-kira? Orang heran sahabat. Kenapa heran? Karena ya tadi yang kita baca di suratul Imran, kuntum khaira ummatin, ya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Selama kita amar ma'ruf nahi munkar, kita masih akan berada di posisi teratas, khaira ummah. Tapi kalau kita sudah tinggalkan itu, pasti kita akan turun ke bawah. Amar ma'ruf sudah ditinggalkan, kita akan turun ke bawah. Makanya sahabat heran, kok bisa nanti orang sudah meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, hidup masing-masing, hidupnya masing-masing, nggak ada lagi yang ngajak kebaikan. Nah kita bersyukur di sini Haji Nawi setiap zuhur Pak Kiai menyampaikan kebaikan, ya. Pernah sehat, alhamdulillah masih ada lah nih. Banyak orang bertanya di luar Jakarta, banyak bertanya, ya. Di Jakarta kan banyak maksiat. Di televisi itu kalau film-film
pencopetan apa itu di Jakarta banyak ngumpul, harus di situ semua banyaknya. Kenapa nggak turun-turun azab di sini? Malah yang di luar-luar kena azab. Saya dulu belum masuk Jakarta, saya sampai ke Jakarta, heran saya. Di sono nyaring sholawat, di sini nyaring sholawat, di kampung-kampung jarang. Di sono majelis taklim, di sini majelis taklim, banyak banget majelis taklim. Khususnya Jakarta Selatan nih, alhamdulillah banyak majelis taklim. Ternyata amar ma'ruf, ini majelis taklim amar ma'ruf itu di situ. Nahi mungkar ada di situ. Ternyata itulah yang menyeimbangi azabnya Allah sehingga nggak turun di sini. Banyak ulamanya, masih banyak pengajian, masih banyak majelis taklim. Kalau bisa dihitung, yang paling banyak majelis taklim, kota yang terbanyak majelis taklimnya Jakarta. Mana-mana majelis taklim. Ya, belum lagi majelis Rasulullah paling banyak. Ya. Sekarang udah agak kurang. Ya. Paling banyak majelis taklimnya. Kita khawatir kalau majelis taklim semua ditutup nih, nggak tahu nih musibah apa bakal datang di Jakarta nih. Ya. Nah itu luar biasa ya. Jadi amar ma'ruf nahi kaifa antum idza lam ta'mur bil ma'ruf wa lam tanha 'anil munkar. Rasulullah kemudian para sahabat bertanya, "Akainun dzalika ya Rasulullah? Apakah ini akan terjadi wahai Rasulullah?" Rasulullah berkata, "Wa asyaddu minhu sayakun." Iya akan terjadi ini. Yang lebih dahsyat dari itu akan terjadi. Wah, tambah heran sahabat. Waduh. Gimana ceritanya? Ya. Nggak ada yang menasehati, tidak ada yang melarang keburukan, itu aja sudah bahaya. Ini ada lagi yang lebih bahaya dari itu. Mereka kemudian bertanya, "Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah?" Apa yang paling berbahaya dari itu wahai Rasulullah? Rasulullah mengatakan, "Kaifa antum?" Coba kalian pikirkan. Bagaimana menurut kalian? Ya, idza ra'aitumul ma'rufa munkaran wal munkar ma'rufa. Bagaimana menurut kalian ketika kalian melihat suatu kebaikan dianggap keburukan? Wal munkar ma'rufan, keburukan dianggap kebaikan. Kebalik nih. Gimana kira-kira menurut kalian? Heran sahabat. Heran sahabat. Wah, ini udah parah banget ini begini nih. Keburukan dianggap kebaikan. Ada kebaikan dianggap keburukan. Maaf aja nih ya. Majelis taklim dianggap sarang teroris. Gimana kira-kira? Lah sono yang ngumpul-ngumpul biasa aja tuh ya. Dianggap ini demi kemaslahatan, ini pertemuan demi kemaslahatan. Lah kita ngumpul-ngumpul ngaji dilarang. Gimana kira-kira? Kebalik nih, kebalik ya. Yang baik dianggap kejahatan, yang jahat dianggap kebaikan. Para sahabat bertanya, "Akainu dzalika ya Rasulullah?" Emang itu bakal terjadi wahai Rasulullah? Qala na'am. Rasulullah berkata, benar akan terjadi nanti. Wa asyaddu minhu sayakun. Ada lagi yang paling parah dari itu kata Rasulullah. Waduh, ini parah banget kalau begitu nih ya. Wa ma asyaddu minhu ya Rasulullah. Sahabat bertanya, apa yang lagi yang paling parah dari itu wahai Rasulullah? Rasulullah kemudian mengatakan, kaifa antum? Coba kamu pikirkan, bagaimana menurut kalian? Idza umirtum bil munkar wa nuhitum 'anil ma'ruf. Kalau kalian sudah diperintahkan melakukan kemungkaran, kemudian dilarang untuk melakukan kebaikan. Kalau yang tadi kebalik doang. Yang buruk dianggap kebaikan, kebaikan dianggap keburukan. Nah, ini sudah parah. Yang buruk diperintahkan, maksiat diperintahkan, kemungkaran dilarang, kebaikan dilarang. Wah, ini udah paling parah nih kalau begini nih, ya. Sedangkan yang paling baik tadi kita amar ma'ruf nahi mungkar, menyuruh kebaikan, melarang kemungkaran. Sekarang menyuruh kemungkaran, melarang kebaikan, terbalik nih. Ya. Kira-kira ini Rasulullah mengajak kita berpikir, kira-kira kalau yang di atas saja ditinggalkan udah dapat azab, bagaimana kira-kira azabnya kalau kemungkaran dilarang, disuruh? Dibiarin aja itu sudah dapat azab tuh. Ini disuruh, kira-kira azabnya gimana tuh? Jadi
Tidak heran Rasulullah SAW mengatakan, Innan nasa idza ra'awul munkara falam yughayyiru ausyaqallahu ayya ummahum biiqabim minhum. Sesungguhnya manusia ketika melihat sebuah kemungkaran, ya, tapi mereka tidak mengupayakan sesuatu pun untuk melarang kemungkaran tersebut. Tidak ada upaya, baik itu bergerak sendiri langsung menangani biyadihi, ataupun dengan ucapannya bilisanihi au biqalbihi, hatinya aja enggak, ya, malah ikut menikmati misalnya. Nah, udah kalau begitu dah ausyaqallahu ayya ummahum biiqabin, maka khawatir Allah memberikan bala musibah kepada mereka secara menyeluruh. Nah, ini Rasulullah mengatakan begitu, ya. Bahkan di ayat lain, di dalam sabda Rasulullah yang lain, Rasulullah mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Abu An Hushaim, ya, beliau mengatakan, ma min qaumin yu'malu fihim bil ma'asi, tidak ada suatu kaum pun yang di tengah-tengah kaum tersebut dikerjakan sebuah kemaksiatan, summa yaqdiruna ala ayyughayyiruhu, padahal mereka ini sanggup untuk merubah kemaksiatan tersebut. Nah, ada di sana kita tahu ada tempat prostitusi, ya. Sebenarnya kalau umat Islam bersatu, ya, berdemo agar tempat prostitusi tersebut dilarang, itu akan dilarang. Tapi nggak ada yang mau demo, nggak ada yang mau protes, ya, nggak boleh kritik. Hati-hati kalau mengkritik. Nah, summa lam yughayyiruhu, dia tidak mengupayakan sesuatu pun untuk merubah kemungkaran tersebut, illa yushiku ayya ummahum, ya ayya ummahumullahu biiqabin, melainkan saya khawatir, ya, Rasulullah khawatir Allah akan menimpakan bala di tempat tersebut secara menyeluruh. Nah, ini bahayanya nih. Maka kita bersyukur kalau ada sekelompok orang yang masih ingin amar ma'ruf nahi mungkar. Jangan dituduh macam-macam. Radikal nih. Ya. Garis keras nih. Jangan dituduh macam-macam. Mereka itu menolong kita. Kita nggak bisa nahi mungkar, mereka yang turun nahi mungkar. Lah itu kita keuntungan kita. Agar apa? Agar musibah tidak turun menimpa kita. Nah, kalau mereka nggak ada gimana kira-kira? Nah, ditambah lagi misalkan ini harus seimbang, amar ma'ruf nahi mungkar harus seimbang. Nah, dan Allah sudah mengatakan tadi di ayat 165, ya, kami akan menyelamatkan mereka yang nahi mungkar, ya, dan kami akan menyiksa mereka yang zalim terhadap dirinya, ya, yang tidak ingin memperhatikan, mendengarkan larangan-larangan atau peringatan-peringatan dalam agama. Ya. Sekarang kita buka yang terakhir nih, udah 6:30 aja nih. Ayat 165 tadi, ya. Surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf. Nah, sudah kita baca, ya. Lanjut ke surah At-Taubah ayat 71. At-Taubah ayat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhuhum awliya'u ba'd." Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullahu innallaha 'azizun hakim. Ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita seorang mukmin, mereka orang-orang mukmin laki-laki, orang-orang mukmin perempuan, ya, sesama mereka ini auliya'u ba'd, adalah penolong bagi yang lain. Ini saya katakan tadi, ya. Sama-sama umat Islam ini sebenarnya kita sama-sama tolong menolong. Kalau ada saudara kita yang terjun dalam nahi mungkar, jangan dilarang karena mereka menolong kita. Kalau kita amar ma'ruf, mengajak kebaikan, jangan dilarang juga karena kita ini menolong saudara-saudara kita, ya. Menolong dari turunnya azabnya Allah Subhanahu wa taala. Paling tidak seperti itu.
Ya. Yang paling menguntungkan lagi kalau kita bisa ya menegah diri kita dari perbuatan mungkar, perbuatan maksiat sebab diingatkan saudara kita. Itu pasti kita akan mendapatkan keuntungan nanti di akhirat. Ya. Paling tidak di akhirat kita mendapatkan keuntungan. Kalaupun di dunia ya kita tidak mendapatkan keuntungan, tidak terlihat oleh kasat mata kita, padahal sebenarnya Allah sudah memberikan nikmat yang besar buat kita. Wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Nah, mereka akan dianggap saling menolong kalau di sana mereka saling mengajak kebaikan, saling menegur dalam kemaksiatan dan kekhilafan. Nah, saling menegur, mengkritik, nah, kan negur tuh. Cuma jangan ditangkap kawan kita kalau ada yang menegur kita, mengkritik kita. Ya. Kalau ada yang mengkritik ditangkap ya susah nanti. Nahi mungkarnya nggak jalan. Ya. Ditegur. Nah, orang yang melaksanakan ini wa yuqimunas shalah, kemudian dia melaksanakan salat. Wa yutunaz zakah, menunaikan zakat. Wa yuti'unallaha wa rasulah, taat kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang Allah berikan kepada kita? Ulaika sayarhamuhumullah. Mereka itu bukan hanya mendapatkan yang pertama tadi muflihun ya. Kemudian muslihun, bukan cuma itu dua, tapi Allah akan berikan rahmat kepada mereka. Sayarhamuhumullah, akan beri rahmat kepada mereka. Innallaha azizun hakim. Allah itu maha mulia, maha bijaksana. Allah maha bijaksana, tidak akan berbuat zalim kepada hambanya. Allah tahu siapa yang nahi mungkar, siapa yang amar ma'ruf. Allah bijaksana. Ya. Allah akan memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Ya, gimana nih, masih banyak ayatnya nih. Kita cukupkan sampai sini aja kali ya. Udah mau jam 7. Ya. Satu lagi. Ayat surah At-Taubah 112. Nah, dekat-dekat aja nih. Saya ngajak buka Qur'annya doang ya Pak ya. Ya masing-masing kita pikir aja masing-masing udah. 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "At-taibuna al-'abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan-nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin." At-taibun, mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Al-abidun, mereka yang senantiasa beribadah kepada Allah. Al-hamidun, orang-orang yang senantiasa memuji Allah, bersyukur kepada Allah. As-saihun, yang mereka senantiasa ya yang mengembara. Maksudnya di sini berpuasa ya. Mereka orang-orang yang kalau diterjemah ini mengembara nih. Ya, siyahah gitu. Maksudnya di sini berpuasa ya. Berpuasa itu salah satu amalan untuk menguji spiritual kita, menguji tingkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena puasa ini banyak ya. Di sana makomnya makom muraqabah. Muraqabah ya. Makam muraqabah itu selalu merasa diri kita diawasi oleh Allah. Nah, kalau kita puasa itu sama dengan melatih diri kita selalu diawasi oleh Allah. Saya kira orang mukmin ya pasti tidak akan berani makan di dalam kamar mandi biar gak kelihatan sama orang. Gak berani diam-diam. Gak ada yang berani. Walaupun gak dilihat orang. Kenapa? Karena yakin puasanya batal. Yakin Allah pasti melihat. Nah, di sini makam muraqabah. Makam muraqabah itu makam tertinggi. Kita selalu memunculkan dalam hati kita bahwa kita ini diawasi oleh Allah. Nah, kalau orang selalu merasa seperti itu, nggak berani dia macam-macam. Ya. Nah, ini as-saihun, ar-raki'una, orang-orang yang mereka selalu salat, ruku. Ini hanya suatu raki'un, hanya satu ungkapan saja. Ya, disebutkan satu, tapi yang dimaksud keseluruhan. Ar-raki'un, as-sajidun, orang-orang yang senantiasa sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, mereka senantiasa menyuruh kebaikan.
mengajak kepada kebaikan, wan nahuna 'anil munkar, dan senantiasa mencegah kemungkaran, wal hafizuna li hududillah, dan mereka senantiasa menjaga batasan-batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ini sudah dikaji dulu ya. Hududullah, apa saja yang termasuk dalam hududullah, batasan-batasan yang Allah sudah tetapkan ya di dalam Al-Qur'an. Kalau kita menjadi orang-orang yang disebutkan di atas, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin. Pasti orang dapat kabar gembira, pasti sesuatu yang menggembirakan ya. Nah, itu mudah-mudahan kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mendapatkan kegembiraan baik di dunia maupun di akhirat. Kita mendapatkan kegembiraan ketika kita berhadapan dengan Allah dengan memperoleh ganjaran pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca suratul Fatihah. Kita tutup dengan Fatihah. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa diberikan dilindungi dari segala macam bahaya. Ini musim-musim hujan ini. Ya, mudah-mudahan di Jakarta enggak banjir nih. Ya, alhamdulillah di Jakarta udah sampai saat ini masih aman-aman saja. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua terpelihara dari bala Allah Subhanahu wa taala. Kita mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita hajatkan, apa yang kita inginkan. Di saat ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa kita mendapatkan keberkahan, mendapatkan hidup yang baik ya, sehat walafiat sampai nanti berakhir di bulan puasa kita dalam keadaan sehat walafiat. Ala hadhihi niyya qulinatus shalawat ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran. Sayyidina Muhammad wa rahmat Sayyidina Muhammad wa astur umat Sayyidina Muhammad wa jibur umat Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm wa aftah lana abwabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal hilmi. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa a'inna fiha 'ala siyam wal qiyam wa hasin maqasidana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala khairil sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afwa minkum. Wassalam.